Hosea pasal 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ayat 1, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. 2, makin kupanggil mereka makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat 3, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Amin. Ibu Mensi, Hosea 11 ayat 4 sampai 6. Ya, Bu. Bentar ya. Ayat 4. Aduh, sebentar aku pusing lihat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur dan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Ayat 6. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Amin. Ayat 7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ayat 8, masakan aku membiar masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Amin. Ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Amin. Bu Linda, di unmute Ibu Linda. Ya, makasih Bu Joli. Hosea 12 ayat 1, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Ayat 2, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ayat 3, di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Amin. Hosea berapa? Hosea Kalau berapa ya Bu kok jadi? kalau 12. kalau 14. dari Alkitab Hosea 12 ayat 5. Kalau dari Alkitab Tadi Menye- soalnya hilang. menyambung duluannya kata-katanya ia bergumul ya Bu ya. Maaf ya sebentar ya Bu, maaf. Aduh. Kalau pakai HP Hosea 12. Hosea 12 ayat. ayat 5. Kalau 5 di situ kata Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Aduh Tuhan Yesus. Hosea 12 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya. Ayat 6. Yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya. Ayat 7.
engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Amin. Ayat tadi ya 7 ya. Sama seperti 8. Kanaan, ya. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku. Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Amin. Hosea 12 ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. 12. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. 13. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapatkan istri ia menjadi gembala. Amin. Bu Gabriel, di unmute ya. Ya, Hosea 13, Israel di firman Tuhan demikian. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. 14. Menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Hosea 13, murka Tuhan akan menimpa Efraim. Ayat 1, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang, ia diangkat-angkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Amin. Kaneti, Oke, sambung. Hosea 13 ayat 2 firman Tuhan, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Ayat 3, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti domba jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Amin. Demikian firman Tuhan. Thank you. Oh, satu lagi ya? sudah. Lanjut. Bu Nur Cahya. Oh iya. Ayat 4 Bu ya. Ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. 5. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Amin. Ayat 7. Julia, Ibu Julia. Ayat 13 ayat 7. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Ayat 8. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku akan mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Ayat 9. Aku membinasakan engkau, hai Israel,
siapakah yang dapat menolong engkau? Amin. Ayat 10, di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan. Hai, engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Ayat 11, aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Ayat 12, kekesalan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Amin. Hebat sekali, Nak. Ayat yang ke-13, sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. 14, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskan mereka daripada maut? Di manakah penyakit sampalmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. 15, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang. Bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Amin. Hosea 14, Arya harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh perang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuannya yang mengandung akan dibelah tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhanmu. Engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bahwa kamu katakan penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin. Amin. Shalom, Ibu Dian sama siapa tadi? Ibu Dian mau ikutan baca? Dian ya. Kita di Hosea 14 ayat 4 kalau mau ikut baca. Atau nyimak ya? Oke, saya sambung ya. Hosea 14 ayat 4. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. 6. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Amin. Lanjut. Ayat 7, ranting-rantingnya akan merambak, semeraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. 8, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. 9, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Ayat 10 penutup. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontakan tergelincir di situ. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai. Kita akan bersatu teduh sejenak ya.
mengikuti. Apalagi dalam melakukan itu sendiri secara memang sangat membantu. Baik, terima kasih. Kok terima kasih. Kita sudah bersaat teduh. Ibu-ibu, bagi yang punya rema silahkan ya. Jadi dari 11 sampai 14 ya. Jadi Hosea 11 itu mengenai kasih sayang Allah kepada Israel. Meski kita tahu di sini kita baca Israel itu tidak setia ya. Yang ke-12 itu Hosea 12 itu mengenai dosa bangsa Israel, khususnya Efraim dan panggilan untuk bertobat. Sedangkan yang 13 itu hukuman Allah atas dosa Israel karena penyembahan berhala. Yang 14 itu mengenai pertobatan dan pemulihan. Jadi itu secara umumnya. Baik ibu-ibu yang mau sharing rema, monggo. Kesaksian juga boleh. Silakan. Siapa yang mau membuka? Oke. Oke, Kak Neti, silakan Kak Neti. Ya, kita coba ya. Oh. Makasih, De Juli. Saya tadi disuruh balik sebentar di Hosea. Hosea ini adalah sebetulnya kasihan ya pribadi dia, bahwa Tuhan pakai dia untuk membuka mata hati bangsa Israel. Tuhan berbicara, kawinilah orang ini, ya kan, peranakkanlah anak-anak sundal. Tapi itu memang keilahian Tuhan. Saking degilnya, saking molernya bangsa Israel ini sudah bebal hati. Nah, memang kalau dilihat dari Hosea, Hosea ini lambang perjinahan rohani Israel terhadap Tuhan. Lambang perjinahan Israel terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, makanya di ayat 13 tadi saya dapatkan gini. Di ayat 13 ya, dari 13 sudah ini ayat 5 dikatakan di ayat 5, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Tuhan itu sudah merancangkan satu tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Itu makanya Tuhan bilang, aku mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang, tapi karena kedegilan hati mereka yang terlalu banyak tanda-tanda mujizat, akhirnya mereka selalu bersungut-sungut, ya kan? Selalu bersungut-sungut, tidak banyak yang sampai di tanah perjanjian. Itu yang saya dapatkan. Ini kembali lagi soal karakter tidak bisa bersyukur. Yang dia lihat, apa yang dia mau, itu yang dia dapatkan. Apa yang dia dengar, itu yang dia itu yang dia mau. Oleh sebab itu, maka katanya ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ya, tidak salah sih menjadi orang kaya, nggak salah. Tapi banyak sekali orang kaya yang awalnya cinta, akhirnya lupa Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel. Saya katakan tidak salah menjadi orang kaya. Saya juga berdoa, Tuhan, aku minta harta kekayaan orang fasik, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, makanya katanya begini, maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul, aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Saking bebalnya mereka, Tuhan selalu memantau setiap langkah. Begitu pula kita, Tuhan selalu mengintai dalam setiap langkah kita. Supaya apa? Kita tidak binasa oleh karena ketidaktaatan, oleh karena karakter. Kemarin Pastor Hebron mengatakan ada beberapa banyak orang tentang kata bersujud.
Hanya Tuhan yang harus kita sujud, yang lainnya enggak. Nah, kita lihat orang-orang sedikit, apalagi orang Medan, pakai kata sujud terhadap Tuhan, itu enggak boleh. Yang Tuhan mau adalah aku yang harus disembah, tidak ada yang lain. Akulah yang otomatis itu. Lalu ayat 13, kesalahan Efraim dibungkus dosanya, disimpan. Nih, Tuhan itu terlalu banyak kasihnya, banyak banget kasihnya, sehingga 2000 tahun yang lalu dia mengorbankan dirinya hanya untuk menebus setiap pelanggaran dosa dan manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan sudah selesai dan tidak ada lagi perhambaan. Tapi bagian kita ya terus kita merenskoleksi diri kita terhadap Tuhan, apakah kita masih dalam perkenanan Tuhan. Oke, lalu Tuhan begitu kasihnya terhadap bangsa Israel, dia katakan ya ayat Mazmur Yosea 14 ayat 3, bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepada nya di sini adalah huruf besar. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, Tuhan ingin kata-kata pertobatan. Tuhan ingin mau kata-kata semakin intim, Tuhan mau semakin kita taat. Supaya apa? Kita tidak dipermalukan. Nah, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan, pasti dia seperti anak yatim piatu, karena nggak ada tujuan arahnya. Tapi sekali lagi, Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Oleh sebab itu dia katakan, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Ayat ke-8. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Oke, dan ada kata pertobatan, ada pembalikan pemulihan. Tuhan memulihkan bangsa Israel yang mau taat. Kita adalah cangkokan bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan katakan yang ayat 10, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya itu. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya. Tadi jam 5 saya ngobrol sama teman saya di Padang Sedempuan. Dia punya karunia penglihatan yang sangat sangat akurat banget. Neti, hati-hati, kita ini di putaran terakhir dan masa kesesakan itu akan terjadi. Tapi setiap orang yang mengandalkan tidak akan terluput. Lalu dia berbicara tentang 3,5 tahun masa kesesakan dan 1000 tahun. Nah, tapi akhirnya karena waktu berjalan, kita bilang next time, besok kita ngobrol lagi. Nah, kita persiapkanlah diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Neti. Bentar. Baik, Ibu-ibu, apakah ada yang lain? Ya. Boleh disambung, Ibu-ibu? Monggo. Aku Kak, Ya, ayo. ini di Hosea 13 ayat 4. Itu mengenai kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kan ketika kita waktu kita dalam masalah besar atau ada keluarga yang ngalamin kesusahan gitu ya, yang dimana dia udah mulai ragu sama nggak ada kekuatan iman lah ya. Terus dia tuh benar-benar kayak orang, padahal dibanding aku gitu ya, dia tuh lebih dulu terjun ke pelayanan seperti itu. Nah, tapi ketika dia lagi dapat masalah yang benar-benar ujung-ujungnya tuh masalah uang gitu ya, masalah uang, kesusahan gitu. Terus dia benar-benar kayak selalu mempertanyakan gitu ya, kenapa ya Kak, aku udah baik begini, udah baik begitu,
Tapi kok masih aja dikasih cobaan, apalagi cobaannya tuh selalu masalah ekonomi katanya gitu. Terus padahal ya kalau padahal aku lihat tuh dia mau dibilang susah juga eh, semuanya udah tercukupi. Tapi lagi-lagi ingat lagi, oh iya ya kita jangan menilai orang dari cover. Tapi di situ kita lihat Emily, aku lagi ngomong apa namanya apa namanya eh, apa namanya kita juga aku tarik ke kehidupan kita nih mengenai Hosea ini eh, sesayang-sayangnya sama Tuhan sama kita, sesayang-sayangnya Tuhan sama kita, tapi Tuhan bukan berarti Tuhan nggak bisa marah ketika kita terus-terusan meragukan campur tangannya Tuhan kayak seperti itu ya. Terus aku juga tarik juga ke diri aku sendiri ketika aku juga hampir hampir apa namanya kayak orang nggak pernah belajar Alkitab gitu ya. Kalau lagi ada masalah tuh cengeng banget. Di situ aku tapi langsung ketarik lagi tuh. Ngapain kayak gini? Percuma kok kita sedih, percuma kok kita marah. Emang kita juga harus hadapin kan gitu ya. Ya udah tuh pokoknya aku tuh dalam apa nih dilihat di sini nih ya tentang Hosea nih emang bener-bener deh kita tuh jangan nggak mengandalkan mengandalkan Tuhan begitu. Jadi juga jangan sembarangan Tuhan 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 tapi kehidupan kita nggak mencerminkan eh, firman gitu. Begitu Kak. Ya, Makasih Kak. terima kasih ya. Terima kasih Kak Lia. Jadi tadi juga seperti dibilang Kak Neti ya, bahwa kita mempunyai karakter yang bersyukur, seperti itu ya. Jadi memang kita harus terus taat kepada Tuhan. Tadi kada Kak Lia juga mengandalkan Tuhan ya. Nah yang ini kan, nah ini kita semua loh sebenarnya harus hati-hati. Kita ini semakin lama semakin mengenal dan membaca firman Tuhan, kadang-kadang kita menggampangkan gitu ya, menggampangkan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ketika dihadapkan masalah tuh langsung cengeng, ya, langsung cengeng. Itu tadi loh yang seperti Kak Lia bilang ya, Bu Lia bilang, protes, kok begini sih ya. Padahal setiap hari ketika hidupnya tidak belum ada masalah, wow gitu ya, kelihatannya rohani sekali. Terus dikasih masalah dikit jadi rohana ya, berubah. Kita benar-benar memang harus selaras. Apa yang kita baca, apa yang kita perkatakan firman itu memang benar-benar harus kita hidupi, ya. Baik, terima kasih. Yang lain, silakan. Siapa mau sambung? Bu Ellen, Bu Mensi, Bu Julia, Bu Lampita, monggo, Bu Dede, Bu Kristi, silakan. Bu Julia mau coba Bu Julia? Saya boleh nggak Bu coba? Bu Dede, boleh dong Bu. Ini ini saya tuh Silakan. nggak pakai kamera karena sinyalnya benar-benar padat ini. Ya, lanjut dah Bu. Nggak apa-apa. Saya Satu. mau fokusnya di Hosea 14 ayat 2 sih kalau di sini sama Hosea 14 ayat 10. Ini ada satu kata tergelincir. Siapa di sini yang pernah ngalamin kepleset gitu kan? Pasti ngalamin, pasti pernah ngalamin. Dan biasanya kondisi kepleset ini kalau misalnya kita jalan gak hati-hati, terus ada air, genangan airnya nggak banyak, justru genangan airnya tuh kecil, yang membuat kita kalau tidak jalan hati-hati, terus kaki kita atau misalnya sandal yang kita pakai atau sepatu yang kita pakai tuh bawahnya nggak ada tapaknya gitu, licin gitu kan. Kalau licin pasti kepleset. Dan kalau misalnya udah kepleset, kepleset itu sepele, tapi ujung-ujungnya kaki bisa bengkak atau keseleo yang paling parah ya. Nah, saya tadi ngerenungin kata tergelincir itu kan sebenarnya tidak sengaja. Ini tidak sengaja dilakukan karena kita kurang hati-hati. Maknanya dalam gitu. Kalau misalnya kita memang udah tahu banyak firman, apalagi kita sering baca firman Tuhan, pasti kita sudah tahu banyak firman. Kemarin juga Pak, siapa namanya? Pak Timotius juga nyaranin ya kalau misalnya kita tidak tahu tidak menghidupi firman berarti kita tidak lahir baru itu ya yang saya tangkap banget. Jadi ketika mungkin kita sadar kita sudah tahu banyak firman tapi mata kita tidak fokus. Mata kita tidak melihat sesuatu hal yang kecil. Jadi ketika kita tergelincir itu bukan diakibatkan oleh sesuatu gelombang besar, enggak sama sekali. Tapi hal kecil yang membuat akhirnya kita kepleset dan dampaknya ke kita sendiri, bukan ke orang lain. Saya ngelihat merenungkan di sini dikatakan memang ada kata bertobatlah. Saya pakai BIMK ya atau BIMK deh. BIMK itu di sini disebutkan
kembali pada Tuhan. Oh iya, kemudian dosa gelincir. Dosa bukan dosa besar, tapi dosa kecil yang tidak kita sadari karena kita tidak fokus. Kemudian di ayat yang ke-14, yang ke-10-nya, di sini disebutkan semoga ada harapan kan. Semua orang yang bijaksana mengerti apa yang tertulis di sini. Berarti kalau kita sampai tergelincir, dengan kata lain kita tidak bijaksana. Tapi kalau orang yang bijaksana dikatakan di sini, kita harus mengerti dan memperhatikan petunjuk Tuhan, ya. Dikatakan, tetapi orang berdosa mengabaikannya sehingga tergelincir dan jatuh. Ya kita sadar, kita nggak pernah terfikir untuk melakukan dosa. Karena kita tahu dosa itu seperti apa. Tapi satu hal kecil yang meskipun itu belum tercetus di mulut, tapi sudah ada di dalam hati, itu merupakan dosa. Di mata Tuhan itu dosa. Dosa itu hal yang tidak kudus. Jadi ketika kita kepikir sedikit aja untuk misalnya ya eh, memper lah, mungkin enggak sih, enggak meluapkan kata-kata kasar, tapi udah kepikiran hal yang negatif tentang sesuatu, tentang seseorang, atau mungkin tentang satu hal, ya itu sebenarnya di mata Tuhan itu kita udah dosa. Dan itu yang akan mengakibatkan kita tergelincir. Jadi waktu saya merenungkan firman Tuhan tadi ini, Tuhan, saya bilang, benar, firman itu menjagai saya supaya saya tidak tergelincir. Tapi saya tetap fokus kepada kebenaran Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kita, khususnya saya mungkin ya. Ya kita kan hidup 24 jam ya, setiap hari itu 24 jam. Mungkin waktu istirahat, anggaplah saya 5 jam. Berarti kan tinggal sisa 19 jam. 19 jam ini saya pakai untuk apa? Ketika saya memikirkan 19 jam ini, ada nggak kepikiran di dalam otak saya, atau misalnya ada nggak sedikit saya apa sih, agak berpikiran negatif tentang seseorang di dalam otak saya. Kalau saya itu makanya benar, kita setiap hari itu harus minta ampun sama Tuhan. Karena ketika itu muncul, iblis itu nggak pernah nyerang langsung dor gitu kan. Tapi dia akan sedikit-sedikit, dia akan bilang tukan, 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 tukannya banyak gitu. Lama-lama kan itu akan menggunung. Nah ketika kita melakukan itu semua dan kita tidak bertobat, think differently atau metanoia tadi, maka kita akan tergelincir. Akibatnya perjalanan kita terhambat. Ya orang tergelincir kepletok atau misalnya ini kepleset, pasti kakinya jalannya agak pincang gitu kan. Jadi dengan kata lain, ketika kita tergelincir, perjalanan kita secara roh akan terhambat. Oke lah kita jalan, tapi jalan kita slow gitu kan ya, bukan cepet gitu. Kalau misalnya pelan-pelan kan otomatis Tuhan maunya kita berlari, kita jalan dulu deh. Tuhan ini kaki aku harus benerin dulu gitu kan. Jadi dengan kata lain, kembali Tuhan ingetin kita hari ini, ingetin saya terutama, bertobatlah ya. Dan semoga semoga saya sendiri, ya istilahnya, mulai menata diri saya, mulai memikirkan apa yang seharusnya saya pikirkan, bukan sorry, apa yang seharusnya Tuhan pikirkan di dalam saya, bukan apa yang seharusnya saya pikirkan untuk, dalam tanda kutip, kadang-kadang kedagingan di situ. Jadi oke, firman Tuhan itu seperti puzzle. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Itu aja sih Bu Joli. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede ya. Wow, membukakan sekali nih, tergelincir, terpleset hal-hal yang kecil. Tapi memang 24 jam ini kita semua pasti ada tergelincir dong. Coba ya kan ya, yang dibilang Bu Dede tadi. Saya juga tadi pas Bu Dede ngomong gitu, saya bilang iya, saya juga tadi tergelincir kok sudah waktu misalnya ya ketika bekerja gitu ya, udah ada gelincirnya. Makanya saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih setiap malam aku baca firman-Mu bertobat terus setiap hari. Terima kasih ya Bu Dede ya. Setelah Iya Bu, ini, sama-sama. setelah ini silakan bertobat masing-masing ya ibu-ibu ya. Satu hari kita sudah berapa kali tergelincir. Oke, baik. Silakan siapa lagi? Bu Linda? Ya, terima Ya, kasih Bu Juli. silakan. Saya ini mau ini dulu juga sharingan sama Bu, siapa namanya, Dede. Bu Dede, ini tadi Bu Dede kan tadi tergelincir nih ayat 2. Jadi di sini ada juga penyesalan ya. Jadi kalau penyesalan itu kan kayaknya tuh serupa tapi tak sama ya, Bu Joli ya, dengan tergelincir sama penyesalan. Penyesalan kan berarti ujung Adalah. awal-awal dari bertobat, Bu Linda. Ah, tuh. Apa-apa? Gimana? Penyesalan awal dari bertobat. Iya, tapi di sini gini,
Kalau saya tadi dapatnya gini, bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Jadi kata-kata penyesalan gini, kalau tadi ya saya mendapatkan remanya gini. Kalau kita selalu kan apa tuh berbuat gitu kan, ada yang merasa memang itu salah, tetapi nggak nyesel. Nah, itu kan dikategorikan kalau menurut saya ya, tolong dikoreksi ya teman-teman yang cantik-cantik. Kalau ada sekiranya nggak benar supaya saya lebih pintar lagi. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi dia tahu tuh salah. Padahal sudah ada sih sepertinya eh, ini ya tegores di hatinya yang sedalam. Memang bener gua salah. eh apa namanya? Bahkan ada ini ya, ada ajakan Roh Kudus atau minta maaf gitu ya. Atau apa pengakuannya pada Tuhan gitu. Tapi dia eh, rasa-rasanya enggak kayaknya enggak ini ya, enggak, salahnya enggak banyak gitu ya. Ngapain gue jadi nyesel gitu kan? Salahnya juga dia kok gitu ya. Perbantahan-perbantahan itu yang banyak timbul kan. Padahal kalau menurut saya kita kalau memang sudah terbukti gitu ya, kita tuh memperkatakan kepada seseorang gitu yang kasar gitu ya. Apa sih salahnya ya? Kita eh mengatakan ya dengan mulut bibir kita ini, ya lo gue menyesal, tapi bukan hanya berkata saja, minta ampun dan juga bertobat gitu ya. Jadi dari kata-kata dari ininya dulu nih, bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Tapi dari awalnya aja Tuhan udah suruh bawalah kata-kata penyesalan, tidak terjadi, maka saya rasa jadi juga bertobat dan pengampunan tidak terjadi. Hanya itu aja, tolong dikoreksi, Bu Dede. Shalom. Ayo Bu Dede, itu. Itu tadi maksudnya bertanya atau apa, Bu? Itu campur aduk Bu Joli. Oh, Jadi remaku dan tadi gini, aku tuh ngambilnya tuh yang dari tergelincir itu ya. Eh, ah. Oh, yang gitu. soal Jadi, orang itu tadi, ayo coba Bu Dede direspon. Bu Dede, biar aku tambah pinter nih Bu Dede. Bu Linda udah pinter. Amin. Bu Dede, aku, aku, Aku kangen sebenarnya udah lama Memiku bersua udah pinter, begini. Memiku. Lia, apa kabar sayang? Baik, Iya, Kak. jadi itu tadi barusan aku diingetin. Jadi iya juga ya, kalau nggak ada menyesal, bagaimana dia mau bertobat? Bagaimana juga dia apa namanya mau mendapat pengampunan gitu ya? Luar biasa. Monggo Saya mau Bu sharing Dede. sedikit boleh nggak Bu Joli? Gimana Bu Dede? Mau Bu Dede. sharing sedikit boleh nggak? Ini lucu Oh ya, nih. aku ini maksudnya buka mau sharing ini kan? Enggak, mau ngomongin tentang yang penyesalan Oh ini. iya iya iya, aku kira tadi Aja mau sedikit. share apa gitu mau tak jadiin. Oke oke, lanjut silakan. Nah, saya tuh punya murid ya. Ini saya mau cerita di tempat ngajar saya tuh punya murid satu orang. Dia itu awalnya tuh luar biasa. Saya bilang luar biasa karena kan mereka anak-anak yang belum belum selesai proses pembentukannya. Terus satu ketika dia ngomong salah gitu kan. Terus saya hanya ngomong begini, kan saya suka devosi nih setiap pagi kan. Saya bilang devosi, oke anak-anak, yuk sama-sama kita jujur pada diri sendiri, saya bilang gitu kan. Ada nggak di antara kalian semua yang kemarin tidak pernah melakukan kesalahan? Gak ada tuh yang ngacung, anak-anak gitu kan. Ada nggak yang kalian lakukan kemarin dengan sadar mengucapkan kata-kata salah? Tiga orang raise hand. Terus saya bilang, oke, jujur ya, oke, kamu apa? Bu, saya kemarin ngomong idiot. Menurut mereka ngomong idiot itu adalah kata-kata kasar. Oke, ke siapa kamu tujukannya? Ke si A. Kamu apa? Saya ngomong hitam. Kamu ngomong hitam ke siapa? Enggak sih, saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Cuma saya terlintas aja di benak saya ketika lihat seseorang itu hitam. Yang kamu ngomong apa? Saya gebrak-gebrak meja, Bu. Itu tindakan atau perkataan? Ya bisa bosan saya gebrak meja. Oke, terus saya bilang gini. Dalam hati kamu ketika kamu ngomong seperti itu, ada nggak unsur
sengaja atau misalnya ingin menyakiti orang lain, ya saya iseng. Nah, terus akhirnya saya korek lagi. Tapi ketika kamu iseng seperti itu, dalam hati kamu kan sebenarnya kamu sedang ngatain dia seperti yang kamu sebutkan. Iya, Bu. Saya kesel, akhirnya saya iseng. Saya ini mikir gini. Oke, kamu tahu letak kesalahan kamu di mana? Saya hanya gitu. Tahu, Bu. Karena keisengan kamu orang lain jadi sakit hati nggak? Ya Bu, saya tahu, saya sadar. Terus apa yang harus kamu lakukan? Ini anak kecil umur 11 tahun. Terus dia bilang, saya harus datang sama Tuhan, saya minta maaf. Bukan hanya sama Tuhan loh, kata saya gitu. Ya Bu, saya harus datangin orangnya. Oke, lakukan sekarang. Just do it, kata saya. Ini dia lakukan. Ketika dia lakukan itu, saya hanya berpikir begini. Makanya Yesus kenapa ngomong jadilah seperti anak-anak ini. Dia itu nggak gampang banget gitu mengaku, gampang banget dia minta maaf, gampang banget dia bertindak. Mungkin kalau orang dewasa kan mikir berapa kali, malu lah, inilah, itulah, ini dan sebagainya. Nah, ketika penyesalan itu muncul, jadi ketika seseorang menyadari kesalahannya, dia akan dengan mudah menyesal. Ketika dia menyesal, dia akan dengan mudah minta ampun sama Tuhan. Nah, itu sebenarnya yang mungkin harus kita lakukan day by day gitu kan. Jadi kayak saya setiap hari, saya ngajar. Saya bilang, Tuhan, taruh kata-kata hikmat di mulut saya supaya saya tidak nyakitin anak. Ada yang namanya kesel pasti ada. Ya, 7 jam mereka dengan saya kan. 7 jam itu tindakan mereka nggak mulus gitu. Saya bilang, pantesan kamu Tuhan Yesus tolong. Kata-kata saya harus menjaga mulut saya. Terus saya bilang, Bu, pantesan apa, Bu? Ya, pantesan kamu tuh ngomong aja karena kamu nggak selesai kerjaan kamu. Jadi padahal sebenarnya awalnya saya mau ngomong yang lain. Saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Pada saat itu saya sadar, Tuhan ampuni saya. Terus saya bilang gini, sini, kamu sakit hati nggak tadi, Bu? Dia bilang, enggak. Tapi maaf ya, Ibu dia sudah punya niat jahat sama kamu. Ampuni, Ibu dia maafin Ibu dia. Oh, Ibu dia mau tadi mau ngomong apa? Pantesan gitu. Dia bilang, jadi ya kadang-kadang ya itu tadi. Makanya hati kita ketika kita nggak fokus sama Tuhan, itu seringkali kita jadi jatuh gitu. Mungkin jatuhnya nggak blek gitu kan, tapi tergelincir itu kan sedikit gitu. Hanya bagian kecil dari tubuh kita. Jadi saya hanya bilang begini, iya makanya firman itu harus benar-benar menjaga kita itu bukan hanya pada saat kita dalam kondisi yang besar, tapi dalam keseharian kita itu tuh harus jadi tetap apa ya namanya eh, fokus kita gitu, fokus kita. Karena memang ya hidup kita itu sehari-hari itu ya berseliweran lah gitu. Kalau dibilang iblis itu akan dengan mudah mencobai kita ketika kita punya celah sedikit. Jadi intinya ya kalau memang misalnya kita punya rasa penyesalan itu tuh bagi saya itu tuh hal baik gitu kan. Nah ketika kita menyesal kan berarti kita mengakui apa yang kita lakukan tuh udah salah gitu. Nah ketika itu terjadi maka kita akan mulai belajar untuk menerima jati diri Kristus karena Yesus itu nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Jadi ketika kita menyesal tuh Yesus tuh akan meluk kita ngomong bilang, good, kamu sudah sadar. Oke, yuk balik lagi sama aku. Jadi mungkin bahasa bahasa kerennya yang seperti itu. Tapi ya kita lihat Yesus tersenyum ketika kita menyesal. Yesus tersenyum ketika kita minta ampun. Justru pada saat Amin. kita sombong, kita merasa saya nggak pernah bersalah. Aduh, itu hal-hal yang luar biasa. Itu aja sih mungkin Bu Linda. Nggak tahu ini memberkati atau tidak. Ya, jelas memberkati, ya betul. Jadi sehati sepikir seroh sama saya, Ibu Dede jawabannya memang betul. Karena kalau apa itu namanya penyesalan itu ya, kalau dengan spontan aja gitu ya, kita menjawab nggak usah lagi pakai kali-kalian lebar, kali tinggi, kali luas, itu malah lebih mempersulit akan hidup kita ya. Jadi biasanya begitu. Itu yang ditunggu-tunggu iblis. Tapi kalau kita spontan, itu yang ditunggu-tunggu Yesus. Haleluya. Amin, Bu Dede. Makasih, Bu Dede. Amin. Terima kasih Bu Dede ya. Baik Ibu-ibu, saya pikir sudah selesai ya apa namanya acara sharing kita dan berbagi rema. Nanti setelah ini akan ditutup oleh Bu Julia dengan doa tutup. Setelah itu ada pengumuman sebentar ya Ibu-ibu ya. Jangan bubar dulu. Cie. Oke. Ya, silakan Bu Julia, kita doa tutup dulu. Mari ibu-ibu kita satukan hati untuk menutup pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami boleh berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah boleh sharing akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami diingatkan kembali Tuhan. Untuk kami tidak jatuh dan tergelincir dan kami bisa untuk meminta maaf Tuhan.
untuk kami bisa lebih lagi menjadi orang yang sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ajarkan kami lagi Tuhan. Berikan hikmat kami lagi ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan Tuhan berkumpul dengan ibu-ibu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tanamkan lagi Tuhan rema-remamu Tuhan yang mengajarkan kami ya Bapa. Setiap langkah kaki kami Tuhan berjalan, ajarkan kami lagi ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami tutup Tuhan pembacaan Alkitab malam hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang selalu menanamkan rema itu untuk mengingatkan kembali kepada kami semua. Hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.